Masjid Nabawi, tempat paling suci kedua bagi umat Islam, setelah Masjidil Haram di Mekah, adalah masjid yang dibangun semasa Nabi Muhammad. Masjid ini pertama kali dipasangi listrik pada 1909 bersamaan dengan pemasangan lampu di Semenanjung Arab. Nabi Muhammad membangun masjid ini pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Masjid ini adalah tempat ibadah kedua yang dibangun di Madinah, pahala salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid lain kecuali di Masjidil Haram di Mekah. Makam Nabi Muhammad dan dua sahabat Abu Bakar dan Umar serta rumah-rumah istri Nabi dan juga Raudah, tempat yang diyakini sebagai taman surga, dipadukan di dalam masjid melalui perluasan yang dilakukan berabad-abad. Masjid ini pada awalnya dibangun di samping rumah Nabi Muhammad pada tahun 632, 1441 tahun lalu, dan telah melalui berbagai perencanaan dan perluasan selama lebih dari 1400 tahun. Perluasan terbesar diperintahkan oleh almarhum Raja Abdullah dan masih berlangsung sampai sekarang. Setelah perluasan selesai, masjid diharapkan dapat menampung sekitar 1,8 juta jemaah. Raja Saudi adalah penjaga Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Luas masjid pada awalnya hanya sekitar 30 x 35 meter. Perluasan yang diperintahkan Raja Abdullah pada 2012 akan dapat menampung sekitar 2 juta jemaah. Gedung masjid mencakup luas 1060 x 580 meter, dan termasuk pelataran mencapai 1300 x 785 meter. Dengan kapasitas 1 juta jemaah di dalam dan 800.000 di pelataran masjid. Raja Abdullah meminta pemasangan 250 payung otomatis di area sekitar 143.000 meter untuk melindungi jemaah dari sinar matahari atau hujan, mengutip juru bicara masjid. Umat Islam bisa berkunjung ke Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah menjadi kenikmatan tersendiri. Namun pengelola dua masjid ini memberlakukan aturan yang wajib dipatuhi. Jamaah Haji Indonesia wajib tahu yang melanggar berurusan dengan aparat keamanan Arab Saudi. Apa saja aturan tersebut? Pada prinsipnya, pembuatan rekaman video atau audio cukup longgar diberlakukan oleh otoritas Saudi. Ini dibuktikan banyak jamaah yang melakukan perekaman saat kumandang azan, proses tawaf, sa'i, tahalul, berdoa di raudah dan lain sebagainya. Bahkan aturan larangan selfie pun juga kadang ketat, kadang lentur. Ini semua tergantung pintar-pintarnya jamaah memanfaatkan situasi dan kelengahan petugas, askar. Namun jika pengambilan video dilakukan dalam waktu cukup lama dan statis, biasanya akan menimbulkan kecurigaan. Apalagi jika perekaman itu disertai dengan alat pendukung seperti tripod, lampu, mikrofon khusus, kabel audio video DLSB. Petugas Saudi banyak melakukan patroli, baik langsung maupun lewat CCTV. Jika melanggar, kamera dan perekam akan ditahan. Bahkan rekaman akan dihapus. Jamaah jangan sekali-sekali membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu. Otoritas Saudi melarang keras pengibaran penanda-penanda tersebut. Membentangkan bendera merah putih. Berkerumun 5 orang atau lebih dalam jangka lama. Jangan sekali-kali mengambil barang yang tergeletak di masjid dan sekitarnya walau niat baik. Jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, lebih baik segera menghubungi petugas terdekat. Merokok di kompleks masjid. Membuang sampah seperti plastik bekas sandal, botol minuman, bungkus makanan DLL.
Jika ketahuan sengaja mengotori masjid dan sekitarnya, jamaah akan terekam CCTV. Tak lama kemudian, askar masjid akan menahan untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Demikian informasi ini agar calon jamaah haji atau jamaah umroh mengetahui larangan-larangan yang disepakati oleh otoritas keamanan Saudi.